Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda. Kembali satu inspirasi teman-teman saya hadirkan untuk Anda. Kali ini saya ingin memberikan motivasi, memberikan semangat, sekaligus sharing pengalaman. Untuk Anda yang saat ini mungkin masih dalam keterpurukan, saatnya kita bangkit teman-teman. Saya yakin dan percaya, jika Anda menanamkan 3 semangat dahsyat berikut ini, saya yakin Anda akan lekas bangkit dari keterpurukan Anda bisa meraih mimpi-mimpi Anda, bahkan Anda bisa meraih kesuksesan yang Anda damba-dambakan. Terima kasih teman-teman, Anda tetap setia mendukung channel ini. Dan seperti sudah saya informasikan di awal, satu inspirasi kembali akan saya sharingkan kepada Anda tentang bagaimana kita bangkit dari keterpurukan, meraih mimpi-mimpi kita, menuju kepada kesuksesan. Namun sebelum itu, izinkan saya menyampaikan satu informasi, khususnya untuk Anda ya, untuk teman-teman YouTuber pemula yang mungkin ingin bergabung di channel ini, ingin sharing seputar YouTube. Bagaimana membangun sebuah channel YouTube, bagaimana mengembangkan sebuah channel YouTube. Anda bisa bergabung atau berlangganan di channel ini teman-teman, karena pembahasan tentang YouTube secara khusus akan saya lakukan di sana. Jadi saya tidak mencampurkan dengan video reguler atau video inspirasi yang biasanya saya bagikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada alasan lain kenapa saya mengundang Anda untuk bergabung dan berlangganan di channel ini. Sebab apa yang ingin saya sampaikan nanti, terutama seputar YouTube, itu tidak murni dari pembelajaran saya secara otodidak, tidak. Tetapi ada banyak ilmu yang dulu disampaikan oleh para mentor saya, oleh para pembimbing saya, yang mana beliau saat ini juga masih membagikan ilmu tersebut. Oleh karena itu, untuk privacy dan juga untuk menghargai mereka, kita akan bahas secara tertutup atau secara terpisah. Setiap minggunya nanti akan saya bagikan tips-tips menarik yang bisa menjadi panduan Anda untuk mengembangkan channel YouTube Anda. Oleh karena itu, saya mengundang Anda yang ingin bergabung, silahkan Anda bisa bergabung berlangganan channel ini. Ya, terima kasih Anda sudah menyimak informasi ini, dan mari lanjut teman-teman. Seperti yang sudah saya informasikan di awal, kita akan membahas bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan. Saatnya untuk action. Itu yang harus kita lakukan. Jika kita ingin segera bangkit dari keterpurukan, mari lakukan sesuatu. Mari kita kerjakan sesuatu. Saatnya kita bangkit teman-teman. Saatnya kita berani untuk memulai. Buang keraguan Anda. Buang ketakutan Anda. Tidak ada satu orang pun yang bisa membantu Anda selain diri Anda. Ketika Anda bisa membantu diri Anda sendiri, maka semesta akan mengirimkan banyak orang yang akan membantu Anda. Tetapi ketika kita tidak mampu dan tidak mau membantu diri kita sendiri, maka semesta juga tidak akan terkoneksi dengan Anda. Ya, saatnya action. Mari kita mengerjakan banyak hal positif teman-teman yang masih bisa kita kerjakan dan bisa menghasilkan sesuatu untuk kita. Mari kita kumpulkan yang masih tersisa yang kita miliki. Kita jadikan itu sebagai modal. Kita jadikan itu sebagai penunjang dalam kita bangkit mengatasi keterpurukan kita. Buat sebuah perencanaan yang matang. Buat sebuah perencanaan yang betul-betul penuh pertimbangan untuk membangun sebuah usaha baru atau untuk menjalankan sebuah pekerjaan yang baru. Benahi mental, tingkatkan semangat, perdalam spiritual, maka itu akan sangat membantu teman-teman untuk kita benar-benar bisa bangkit, bisa mewujudkan keinginan-keinginan kita, bisa meraih impian, menuju sukses, hidup berkelimpahan. 3 semangat dahsyat berikut harus Anda tanamkan. Ini akan sangat membantu Anda. Yang pertama, semangat kerja keras. Kedua, semangat kerja cerdas. Yang ketiga, semangat kerja ikhlas. Kerja keras teman-teman, ini patut kita apresiasi. Orang-orang yang memiliki jiwa pekerja keras, memiliki semangat kerja keras, ini benar-benar harus kita akui keunggulannya. Cenderung mereka pantang menyerah.
bahkan tidak kenal lelah. Mereka rata-rata fokus kepada tujuan yang ingin mereka raih. Gimana pun caranya. Bahkan mungkin harus lembur, bahkan mungkin harus menanggung banyak resiko demi satu tujuan. Itulah tipe atau karakter orang yang bekerja keras. Ya, mereka tidak mudah putus asa, mereka tidak mudah mengeluh. Ketika mereka terjatuh, mereka bangkit lagi. Ketika mereka menemukan sebuah kesulitan, mereka harus bisa mengatasi kesulitan itu. Itulah tipe pekerja keras, teman-teman. Tipe pekerja keras ini memang tahan banting. Oleh karena itu, sekali lagi, kita patut mengapresiasi orang-orang yang memiliki jiwa atau semangat pekerja keras. Kita harus menanamkan itu dalam diri kita. Namun demikian, teman-teman, bekerja keras saja ternyata tidak cukup. Pada kenyataannya, meskipun Anda sudah banting tulang, Anda sudah semaksimal mungkin mengerjakan dan meraih tujuan atas pekerjaan Anda, terkadang kita belum mendapatkan hasil yang maksimal. Kita belum bisa meraih kesuksesan. Kita belum bisa mewujudkan impian-impian kita. Kenapa? Sebab tidak jarang, teman-teman, kita tumbang, kita jatuh kembali. Apa yang telah kita capai, yang sudah kita kumpulkan, tidak sedikit kemudian yang hilang. Sehingga kita tidak bisa menikmati secara maksimal hasil dari kerja keras kita. Kenapa kita tidak bisa menikmati secara maksimal? Sebab kecenderungan mereka yang hanya mengandalkan tenaga fisik atau menanamkan semangat kerja keras saja, cenderung mereka akan mudah untuk sakit, rentan terhadap penyakit. Sebab tidak jarang mereka, para pekerja keras ini, tidak mempedulikan akan kesehatannya. Tidak sedikit yang kemudian lupa waktu. Tidak sedikit yang kemudian lupa akan keluarga. Tidak sedikit yang kemudian mengutamakan atau lebih mementingkan tujuan daripada kondisinya. Oleh sebab itu tidak jarang kemudian mereka sakit, sehingga apa yang sudah dicapai, sudah dikumpulkan, itu habis untuk biaya perawatan, untuk biaya pengobatan, sehingga mereka tidak bisa menikmati secara maksimal pencapaian dari usaha atau pekerjaan yang dilakukan. Tapi sekali lagi, teman-teman, kita harus mengapresiasi dan harus menanamkan semangat kerja keras ini, karena bagaimanapun juga semangat kerja keras itu akan menumbuhkan sebuah mental yang tahan banting, mental yang pantang menyerah, berani mencoba dan terus mencoba hingga berhasil. Oleh karena itu, agar kerja keras Anda lebih maksimal, maka kita harus meningkatkannya atau mengimbanginya dengan kerja cerdas. Di mana kerja cerdas ini, teman-teman? Kita sudah mulai melibatkan otak pikiran kita. Kita melibatkan pemikiran kita, ide, gagasan, segala potensi yang kita miliki. Itu mulai kita libatkan, teman-teman. Ketika kita mulai menanamkan semangat kerja cerdas, kita akan cenderung menjalankan pekerjaan atau memulai usaha dengan betul-betul perencanaan yang baik. Kita akan libatkan analisa kita. Apakah menguntungkan atau merugikan? Apakah kita mampu atau sebenarnya pekerjaan itu terlalu berat sehingga tidak akan menghasilkan apa-apa? Penuh dengan pertimbangan yang matang. Itulah semangat kerja cerdas. Dan hasil yang dicapai itu benar-benar untuk dinikmati mulai dari saat ini hingga masa yang akan datang. Ketika mereka purna, mereka, para pekerja cerdas, masih bisa menikmati hasil dari pekerjaannya. Sebab kenapa? Sebab ketika kita menanamkan semangat kerja cerdas, kita akan cenderung inovatif dan lebih kreatif. Bagaimana dengan usaha yang sedikit, kita bisa menghasilkan banyak hal. Bagaimana dengan tenaga yang kecil,
kita bisa menghasilkan penghasilan yang besar. Sekali lagi, semangat kerja cerdas bukan hanya melibatkan fisik atau tenaga atau kekuatan, tetapi mengkombinasikan, mengimbanginya dengan pemikiran. Bagaimana pekerjaan tersebut bisa dikerjakan dengan lebih ringan? Bagaimana kita bisa menciptakan waktu secara lebih efisien saat bekerja? Bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal tanpa kita ngoyo? Bagaimana kita berinovasi, kita mencari ide-ide kreatif agar hasil yang kita inginkan itu lebih cepat terwujud? Bagaimana kita benar-benar mampu memetakan mana saat bekerja, mana saat berkumpul bersama keluarga, mana saat memanjakan diri. Mulai itu kita libatkan dalam pekerjaan kita. Itulah semangat kerja cerdas. Ya. Namun teman-teman, ternyata meskipun kita sudah bekerja keras, sudah bekerja cerdas, terkadang tidak jarang kita mengalami kegagalan. Apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita peroleh. Inilah yang kemudian membuat kita kembali jatuh. Di sisi lain, terkadang apa yang kita kerjakan dan hasil yang kita peroleh itu membuat kita menjadi congkak atau menjadi sombong. Kita kemudian lupa akan kehidupan spiritual kita, bahwa ada campur tangan Tuhan. Itulah yang membuat kita terkadang akan kembali jatuh. Ya. Nah, oleh karena itu, agar kita tidak kembali jatuh, kembali terpuruk, maka kita harus tanamkan satu semangat kerja yang juga sangat luar biasa, yaitu kerja ikhlas. Dengan kerja ikhlas, teman-teman, kita benar-benar melibatkan hati kita. Kita mengerjakan pekerjaan kita dengan tulus hati, dengan penuh sukacita, dengan riang gembira. Kita juga ikhlas menerima hasil yang kita peroleh, entah sedikit, entah banyak, sebab itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Ketika kita sudah melibatkan hati kita, maka kita tidak akan merasa bahwa yang kita peroleh adalah jerih payah kita, tetapi sebaliknya, yang kita peroleh adalah anugerah yang seharusnya harus kita sebarkan untuk bisa menjadi berkah bagi orang lain. Disitulah teman-teman, kita akan mempunyai spiritual yang lebih kuat. Terjadi sebuah koneksi, hubungan dengan Sang Ilahi. Hubungan atau kedekatan dengan Sang Ilahi inilah yang akan semakin membuat mental Anda menjadi tangguh. Anda mampu menghadapi berbagai tantangan dalam setiap pekerjaan Anda. Sebab Anda bukan lagi mengandalkan fisik Anda, bukan juga mengandalkan pikiran Anda, tetapi Anda sudah melibatkan hati Anda, mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan Anda. Dengan melibatkan hati, melibatkan Tuhan dalam pekerjaan Anda, sekali lagi, hasil yang Anda peroleh akan lebih maksimal. Dan kecenderungan mereka yang menanamkan semangat kerja ikhlas, mereka memiliki rasa syukur yang kuat. Kenapa mereka memiliki rasa syukur yang kuat? Sebab sekali lagi, mereka sadar bahwa semua ini adalah karena Tuhan, sehingga kita patut untuk mensyukurinya. Di sisi lain, energi syukur ini yang akan memberikan energi yang luar biasa. Dengan kehadiran Sang Ilahi dalam diri Anda, dengan campur tangan Sang Ilahi, campur tangan Tuhan, maka pekerjaan kita sekali lagi akan lebih maksimal. Hasil yang kita capai itu juga akan semakin maksimal. Keberuntungan, keajaiban akan sering terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang bisa membawa kita kepada kesuksesan yang sesungguhnya, hidup berkelimpahan yang sesungguhnya, kekayaan yang sesungguhnya, bukan hanya pada lahir, tetapi pada batin kita. Bukan hanya kita yang akan menikmati, tetapi keluarga, orang-orang tercinta, bahkan mungkin orang lain, itu juga akan menikmati. Sehingga benar-benar kita akan menjadi berkah ketika kita menanamkan semangat kerja ikhlas dalam kehidupan kita. Ya. Begitupun teman-teman, pada saat Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan sesuai dengan harapan Anda,
Ketika Anda sudah menanamkan semangat kerja ikhlas, Anda tetap akan menerima berapapun yang Anda capai. Anda tetap akan mensyukurinya. Sebab sekali lagi, Anda ikhlas. Bahkan ketika Anda merugi, Anda tetap akan menerima itu dengan penuh syukur, tetap ikhlas. Nah, oleh karena itu teman-teman, ketika Anda sudah menanamkan semangat kerja ikhlas, maka Anda akan lebih mudah bangkit dari keterpurukan. Artinya Anda akan mulai menerima dan menyadari bahwa saat Anda bangkrut, bahwa saat Anda terpuruk, bahwa saat Anda terjatuh saat ini adalah bagian dari kehendak Sang Ilahi. Ya, jadi bukan serta-merta kesalahan Anda, bukan. Ada satu rancangan Tuhan atas keterpurukan Anda. Sehingga mari kita bangkit kembali, kita tata kembali, kita kombinasikan 3 semangat dahsyat tadi. Semangat kerja keras, semangat kerja cerdas, dan semangat kerja ikhlas. Kombinasi dari 3 semangat ini adalah energi yang sangat dahsyat, teman-teman. Di kemudian hari, Anda akan menjadi lebih tangguh. Ya, Anda akan menjadi semakin kuat, bukan hanya secara fisik, tetapi secara mental dan secara spiritual. Anda akan menjadi lebih kuat. Sehingga meskipun Anda sudah pernah jatuh terpuruk dan kemudian Anda semangat untuk bangkit lagi, maka saya percaya, saya yakin apa yang akan Anda kerjakan di kemudian hari akan memiliki hasil yang lebih baik dari apa yang Anda raih sebelumnya. Sebab Anda sudah semakin tangguh. Nah, ketangguhan Anda ini tidak lepas dari 3 semangat dahsyat tadi. Semangat kerja keras, semangat kerja cerdas, semangat kerja ikhlas. Perlu diketahui teman-teman, ketiga semangat ini ketika Anda tanamkan ke dalam diri Anda, maka tanpa sadar Anda sudah membangunkan, membangkitkan kecerdasan dalam diri Anda. Kecerdasan secara fisik, kecerdasan secara intelektual, kecerdasan secara emosional, dan kecerdasan spiritual. Itu terkandung dalam 3 semangat dahsyat tadi. Sehingga Anda akan jauh lebih tangguh, jauh lebih mampu, dan tentunya jauh lebih bersemangat dari sebelum Anda terpuruk. Sehingga jangan menganggap bahwa keterpurukan ini adalah akhir, tetapi sebaliknya, mari kita anggap dan mari kita terima bahwa keterpurukan ini adalah awal kebangkitan Anda untuk kehidupan Anda yang lebih baik, untuk penghasilan Anda yang lebih baik, untuk perekonomian Anda yang lebih baik, untuk hubungan sosial Anda yang lebih baik, untuk hubungan keluarga Anda yang lebih baik. Ya, sekali lagi, keterpurukan ini bukan akhir, tetapi adalah awal untuk kebangkitan Anda menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Anda menangkap teman-teman intisari dari video ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, bisa memotivasi Anda. Saatnya untuk action, saatnya untuk bangkit. Mari kita kerjakan yang masih bisa kita kerjakan. Kita kumpulkan yang masih tersisa dan masih bisa, dengan menanamkan 3 semangat dahsyat. Semangat kerja keras, semangat kerja cerdas, semangat kerja ikhlas. Kita gunakan fisik kita untuk menjalankan pekerjaan kita. Kita libatkan pikiran kita untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita lakukan perencanaan yang baik, analisa pertimbangan, untung rugi, berani berinovasi, berani lebih kreatif. Kita tanamkan juga semangat kerja ikhlas. Apa yang Tuhan berikan atas hasil pekerjaan kita, mari tetap kita syukuri, sebab pekerjaan dan hasil dari pekerjaan itu adalah anugerah. Kita bangkitkan energi spiritual kita. Kita pahami bahwa Tuhan terlibat dalam pekerjaan kita. Hasil yang kita peroleh bukan serta-merta atas kemampuan kita, tetapi atas kehendak Tuhan. Jika memang Tuhan menghendaki kita mendapatkan banyak, pasti kita akan mendapatkan banyak. Jika Tuhan memberi kita sedikit, kita akan menerima sedikit. Namun banyak atau sedikit hasil yang kita peroleh, sepatutnya kita bersyukur. Sebab sekali lagi, pekerjaan dan hasil yang kita peroleh adalah rahmat dari Tuhan. Ya, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Bagikan ini kepada teman-teman yang lain
agar teman-teman yang lain menjadi lebih termotivasi dan bisa segera bangkit dari keterpurukan. Kita sambung dengan video-video berikutnya teman-teman. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.